kami akan mempresentasikan tentang database cost Filzano. Jadi di sini ada anggota kelompoknya, ada Feliciano Chandra dan Jova Winata, dan saya Filza Ardika. Kemudian ada latar belakang dari pembuatan kos Filzano ini. Pertama, peningkatan efisiensi operasional, mengelola informasi tentang penyewa, kamar yang tersedia, dan pembayaran sewa secara manual bisa menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu. Database membantu dalam menyusun dan mengelola informasi ini dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Pemantauan status kamar. Pemilik kos perlu memantau status ketersediaan kamar baik yang sedang disewakan maupun yang kosong. Dengan database, pemantauan ini dapat dilakukan secara real time, memudahkan pemilik kos dalam menentukan harga sewa dan pemasaran. Manajemen keuangan. Catatan pemberian sewa, tagihan, dan kos dapat diotomatiskan melalui database. Ini mempermudah proses pembuatan laporan keuangan, pemantauan kas, dan penilaian kesehatan keuangan properti. Kemudian ada pencatatan kontrak dan persyaratan sewa. Database dapat digunakan untuk menyimpan informasi terkait kontrak sewa, termasuk tanggal berakhirnya kontrak, syarat-syarat pembatalan, dan persyaratan lainnya. Ini membantu dalam penanganan administrasi dan kepatuhan hukum. Dapat dikelola melalui database untuk keperluan pemasaran. Hal ini membantu menarik calon penyewa dan meningkatkan occupancy cost. Yang kedua adalah tujuan pembuatan database cost Filzano ini. Yang pertama, pemantauan dan manajemen penyewa. Tujuan utama adalah memudahkan pemantauan penyewa, mencatat informasi pribadi, riwayat pembayaran, dan kebutuhan khusus penyewa. Kemudian ada manajemen keuangan yang efisien. Database membantu dalam pencatatan dan pelacakan keuangan properti, termasuk pembayaran sewa, pengeluaran, dan perhitungan keuntungan bersih. Database dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait harga sewa, kebijakan penyewaan, dan strategi pemasaran. Lalu ada keamanan dan privasi data. Melalui database, pemilik kos dapat menjaga keamanan dan privasi data penyewa dengan memperlakukan tingkat akses yang sesuai. Dan pembuatan database cost ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi properti, dan memudahkan pengelolaan aspek-aspek administratif dan finansial dari bisnis penyewaan kos. Selanjutnya ada beberapa tabel dalam database kita. Yang pertama ada tabel informasi sewa, tabel tanggal, tabel harga, tabel penghuni, dan juga tabel kamar. Kemudian ini adalah struktur dari tabel informasi sewa kami. Ada indeks ID, nama depan, nama belakang, nama penghuni, dan nomor kamar. Dan inilah sini ada ID tanggal, masuk, dan penghuni. Lalu ada tabel penghuni. Yang pertama itu ID penghuni, nama depan, nama belakang, nomor telepon penghuni, umur penghuni, dan juga nomor kamar. Kemudian ada tabel kamar yang terdiri dari nomor kamar, tipe kamar, luas kamar, fasilitas, harga per bulan, dan ID penghuni. Di sini ada Kemudian ini adalah entity relationship diagram dari data kos kami. Ada tabel kamar, penghuni, informasi sewa, tanggal, dan harga. sebagai integer primary key, harga total sewanya sebagai float not null, tipe kamarnya sebagai varchar 22 not null, dan nomor kamarnya sebagai integer not null. Kemudian ada query dari tabel informasi sewa. Kami create table informasi sewa yang berisikan index ID bertipe integer dan primary key. Kemudian nama depan bertipe varchar dan not null. Nama belakang bertipe varchar not null. Lama penghuni bertipe integer not null. Nomor kamar bertipe integer dan not null. Lalu ini adalah struktur dari tabel kamar. Pertama kita membuat tabel kamar dulu. Nomor kamar itu integer primary key, tipe kamar itu varchar berukuran 15, not null, luas kamar itu integer not null, fasilitas varchar 25, not null, harga per bulan integer not null, ID penghuni integer not null. Di sini ada query dari penghuni, bisa oke, nama depan Kemudian ada struktur dari tabel tanggal. Kita meng-create tabel tanggal dengan integer tanggal ID tag. Kemudian kita membuat query dari struktur tabel tanggal.
kita membuat tabel tanggal dengan ID tanggal integer sebagai primary key, tanggal masuk dengan tipe date dan not null, tanggal keluar date not null, nama penghuni varchar dengan size 22 dan not null, kemudian index ID integer dan not null. Selanjutnya ini adalah function yang kami buat, ada select AVG itu average untuk menentukan rata-rata harga sewa, lalu yang kedua itu pakai alias, dan juga ada minnya juga. Yang ketiga ada join, jadi yang itu join dengan select informasi sewa titik nama depan, selalu ada subquery, ada bind variable, ada begin, end juga. Selanjutnya dalam view kami membuat create view combine view as select, itu gunanya untuk mengambil dari data-data dari beberapa tabel yang kemudian akan di-outputkan menjadi satu buah tabel. Kemudian ada conditional expression, kita mengambil nama depan, nama belakang, nama penghuni dari penghuni, kemudian kita joinkan informasi sewa dan nomor kamar, kemudian yang dimana lama penghuni lebih besar dari 6 bulan. Kemudian ada sequence, kita buat sequence harga sequence start with 1, increment by 1, no cycle dan no cash.